Selamat datang di weekly vlog gua. Udah 2 minggu gua nggak update weekly vlog ya, harusnya weekly sekarang mau jadi bi-weekly. Karena ternyata belum puasa itu lumayan challenging buat gua. BTW suara gua maaf gini ya, apa namanya, dagu gua, gusi gua nih bagian bawah itu lagi sikat gigi, kena cetuk sikat gigi ya. Jadi sariawan, jadi mau agak lebar tuh, sakit cuy. Nggak enak. Jadi gue nanti ngomong agak nggak bisa leluasa, jadi harap maklum kalau misalnya nggak jelas ya suaranya, tapi oke lah. Mari kita update dulu gua. Jadi ini kan, gua udah nggak update 2 minggu ya. Harusnya minggu ini tuh berarti harusnya weekly vlog yang episode kesekian lah, pokoknya udah harusnya ini, harusnya minggu depan upload, minggu ini juga upload gitu. Jadi harusnya udah dua episode baru, tapi gua nggak upload karena ya ini yang mau gue jelasin. Pertama adalah karena seminggu awal puasa itu gua merasa, apa ya, agak susah untuk nyesuaiin jadwal atau mengatur jadwal di awal-awal bulan puasa. Pertama karena jadwalnya kan berubah, gue harus bangun pagi. Gue bangun pagi tuh untuk sahur tuh bukan jam setengah 4 atau jam 4 ya, tapi gue harus bangun setengah 3 atau maksimal itu jam 3. Kenapa? Karena ya gue harus nyari lauk di warteg. Kalau gue lewat dari jam 3 itu udah langsung habis tuh, lauknya. Jadi gue harus bangun, paling cepat setengah 3 paling lambat tuh jam 3 gitu. Nah, beberapa kali itu gue bangun setengah 4, bangun jam 3 lewat sampai setengah 4. Wah itu gue udah auto pasrah lah. Jadi gue makan ya lauk seadanya aja gitu. Nah, terus setelah sahur, nunggu subuh, habis sholat subuh, tidur lagi. Nah, habis sholat subuh tidur lagi, itu biasanya awal-awal kan karena nggak biasa ya, jadi ngantuk banget kan habis subuh. Tidur, terus bangun-bangun siang, sekitar pokoknya kesiangan lah, kadang gue sering kesiangan, gue bangun jam 9 misalnya. Jadi kesiangan banget kan tuh kalau jam kerja. Jadi ya gedebak-gedebuk aja, pagi-pagi itu. Terus, ya udah akhirnya bangunnya sering kesiangan awal-awal puasa, terus di jam kerja, ya udah jam jam kerja gitu nggak bisa bikin konten juga kan. Jam kerja, pulang-pulang kan jam 4 jam 5, keseringan sih jam 5 ke atas lewat mungkin setengah 6 gitu. Nah, ya udah pulang, beli takjil, buka, habis buka traweh. Traweh kan sampai jam 9 ya atau paling cepet sampai setengah 9 gitu. Iya, waktu tidur gua kan sebelum puasa kan jam 10 udah tidur dong. Nah, awal puasa, iya jadinya habis tarawih tuh ngantuk banget gila. Jadi habis tarawih tuh bawaannya pengen tidur. Udah gitu tuh seminggu itu tuh bawaannya cuma pagi tidur habis subuh, malam tidur habis tarawih, ya nggak ada lagi waktu untuk bikin konten. Terus, kenapa nggak Sabtu Minggu, Bim? Sabtu Minggu, gue minggu kemarin tuh pulang ke Tangerang. Nah kalau pulang ke Tangerang berarti gue nggak bisa bikin konten kayak gini. Sebenarnya bisa sih pakai laptop, pakai mic seadanya. Tapi ya menurut gue kayak kurang aja gitu. Jadi gue pengen memberikan yang terbaik, asik. Anjing padahal, videonya mah isi kontennya tidak ada apa-apanya cuy. Oke, jadi itu ya, permasalahan gue di minggu-minggu puasa itu makanya gue jadi bingung ngatur waktunya. Nah sekarang minggu kedua mungkin hampir udah minggu ketiga juga, ini udah mulai terbentuk nih, polanya. Jadi polanya sekarang gue bangun udah setengah tiga atau maksimal jam 2.45 gitu, 15 menit sebelum jam 3. Jadi gue udah bangun, udah siap-siap, jam 3 kurang gue udah ke warteg untuk sahur. Terus habis subuh itu gua, nggak tidur lagi, gua ya mungkin gue tidur tapi gue belajar dulu jam jam 5, subuh sampai jam 6 atau setengah 7 tuh gue belajar atau sampai jam 7 belajar. Terus kalau misalnya ada waktu gue tidur sejam gitu, gue pasang alarm jam 8 jadi gue jam 8 atau setengah 9 tuh bangun, terus mandi bergegas baru ke kantor. Terus pulangnya sama seperti biasa, pulang jam 5, beli takjil, buka, taraweh, habis itu sampai jam setengah 9. Nah, gua tidurnya sekarang agak mundur di jam 11 kadang atau jam 10 lewat, setengah 11 gitu. Jadi gua harus ngerjain
ngerjain apapun yang bisa gue kerjain. Nah, salah satunya konten ini gue buat nih jam 9, hampir jam 9. So, oke, jadi udah mulai stabil, jadi gue udah bisa bikin konten lagi. Nah, ini update untuk minggu lalu ya. Minggu lalu tuh gua untuk update progres, resolusi itu nggak ada bahkan ya, kan resolusi gua bahasa Inggris, sama investasi, sama AI. Nah, nggak ada sih seingat gua, karena gua tuh fokus ke 2 topik yang gua lagi penasaran, yaitu tentang, Ajinomoto, di mana gua kasih spoiler pokoknya dunia AI bisa jadi sehebat ini, itu bukan karena perusahaan teknologi, tapi karena perusahaan micin, Ajinomoto. Jadi micin yang lu bilang bikin goblok, itu sebenarnya artinya itu tuh bukan micinnya yang bikin goblok, tapi micin bikin AI makin pintar, lu makin goblok. Biar kocak bener ya? Jadi iya, Ajinomoto bukan micinnya bikin goblok, tapi, karena AI itu, pada dasarnya itu dibangun oleh sesuatu yang dibuat oleh si Ajinomoto ini, makanya AI makin pintar, ya akhirnya kita ngerasa jadi goblok gitu. Gue udah bikin semacam kayak animasi, kayak penjelasan, gue pengen ngejelasin, gue pengen bikin satu video tentang Ajinomoto, tentang ABF itu, Ajinomoto Build Up Film, pokoknya itu yang bikin semikonduktor atau chip-chip yang ada di dunia ini, AI untuk GPU, untuk CPU, untuk RAM, itu chip-chipnya itu semua hasil dari pengembangan risetnya Ajinomoto. Nah, kedua adalah tentang, waktu itu gue fokus tentang baterai life untuk iPhone, sebenarnya. Karena waktu itu temen temen gue kan, servis HP ya, terus, singkat cerita, gue bilang ya beli iPhone aja, walaupun iPhone baterainya kapasitasnya kecil dan, gua pemakaian sekitar 5 tahun itu udah berkurang baterai life-nya sampai 79%. Terus kata temen gua, "Lah, 79% mah masih bagus dong, 5 tahun bagus dong." Kata gua, "Hah? 79% bagus?" Gue juga kaget kan. Terus akhirnya gue inget tuh, iPhone itu, Apple itu ngasih informasi tentang baterai life cycle, eee, hu untuk handphone, untuk iPhone, untuk baterainya iPhone. Nah, di informasi tersebut dibilang bahwa, baterai life cycle untuk, mencapai baterai health 80% itu tuh sekitar 500 cycle. Jadi lu pemakaian 500 cycle itu akan membuat HP lo itu baterai dengan asumsi mungkin banyak-banyak asumsi ya, mungkin nggak overheat, nggak pernah overheat. Itu tuh lo akan performanya akan ada di angka 80% kayak gitu, 500 cycle. Nah, kalau gue hitung 5 tahun gue bisa 80%, berarti kan 5 tahun itu gue udah menghabiskan 500 cycle. Nah, gue tuh kemarin, apa namanya, bukan bingungnya, penasarannya adalah gimana sih kita tahu berapa lama baterai kita, atau gimana caranya tahu kita bisa nyampe, pemakaian baterai 5 tahun 80% baterai health-nya dengan menggunakan informasi baterai life cycle. Nah, itu juga, gua akan bikin videonya, kita bisa ngitung, jadi ada rumusnya. Jadi kalau lu mau mencapai 5 tahun 80% baterai health dalam 5 tahun, gua kasih spoiler nih, lu harus menggunakan baterai lu tidak kurang dari 80%. Jadi baterai lu di HP lu itu nggak boleh kurang dari 80. Jadi kalau udah 80% lu harus ngecas lagi, harus dicas lagi sampai 100% dan sebagainya. Nah, menarik kan? Nanti gua bikin videonya kalau udah ada waktu luang. Mungkin pas liburan kali, insyaallah. Dah, jadi itu aja, yang pengen gue sampein di Wiki Vlog minggu lalu. Oke, jadi itu aja. Sorry kalau misalnya, apa namanya, telat, tapi ya lagi-lagi gue ingin mencoba untuk konsisten bikin 52 video dalam 1 tahun, alias 1 minggu 1 video. Oke, thank you for watching this video, for watching me, and yeah, I'm Bima and see you in the next video. Bye-bye.